apa sebetulnya ekspektasi pelaku pasar surat utang mengenai arah kebijakan The Fed, apalagi baru-baru ini Gubernur The Fed menyatakan akan lebih hati-hati dalam melakukan pemangkasan suku bunga. Iya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat selama panjang tahun ini, dari sisi stance kebijakan moneter Bank Indonesia, Bank Indonesia dan juga Federal Reserve sebenarnya cenderung berhati-hati. Ini memperhatikan inflasi daripada Amerika sendiri yang sebenarnya mengalami sedikit kenaikan secara year on year ya, dari 0,24% menjadi 2,6% gitu. Namun ini sudah diprediksi ataupun diekspektasikan oleh pasar kenaikan daripada inflasi ini sedikit gitu. Nah, tapi dari sisi unemployment ataupun tenaga kerja kita lihat masih cukup stabil di level 4,1%. Artinya sebenarnya market sih sudah memproyeksi ya hal ini akan terjadi gitu. Kemudian kalau kita lihat konsensus di market sendiri, memang atas kemarin ya itu ada pernyataan dari Jerome Powell yang menyatakan bahwa akan cautious nih dalam menurunkan suku bunga sampai dengan akhir tahun ini gitu. Tapi kita lihat konsensus market sebenarnya masih ada ekspektasi untuk ruang penurunan suku bunga The Fed sampai dengan 25 basis di akhir tahun ini. Tapi memang dari yang konsensusnya itu 68%, sekarang sudah ada sedikit turun ya ke 58% gitu. Tapi sih kita lihat sebenarnya ruangnya masih ada gitu. Jadi meskipun hati-hati, tapi ruang pemangkasan masih ada, meskipun tadi dari konsensus menurun gitu ya, sekitar 25 basis point. Tapi apakah langkah ini juga akan diikuti oleh Bank Indonesia? Ya, pastinya kalau Bank Indonesia kalau kita lihat kan memang fungsinya kan adalah menjaga nilai tukar dan suku bunga juga ya Mbak ya. Nah, jadi ini pasti Bank Indonesia sudah memperhatikan apa sih resiko global yang terjadi gitu. Nah, inflasi Amerika itu juga menjadi salah satu perhatian yang selalu ditunggu Bank Indonesia sendiri gitu. Nah, dari Bank Indonesia sendiri juga kan pasti memperhatikan kondisi domestik ya, terutama bagaimana sih nantinya kondisi inflasi di Indonesia sendiri yang memang kita lihat sebenarnya secara year on year itu positif gitu. Tapi memang satu dan lain hal ada aspek-aspek yang kita lihat ada deflasi selama month on month ini gitu. Jadi Bank Indonesia pastinya mengikuti arah kebijakan daripada Amerika Serikat sendiri ataupun The Fed ke depannya. Bu Yuli, di tengah berbagai dinamika global dan juga sentimen-sentimen yang mewarnai pasar surat utang, bagaimana sebetulnya kondisi pasar surat utang tanah air? Sebenarnya kalau kita lihat di domestik sendiri ya, surat utang tanah air ini cukup stabil sebenarnya. Pasti secara ownership juga kita lihat year to date itu masih ada kenaikan 5,67% gitu. Artinya kan ini masih cukup diminati ya, baik untuk investor asing maupun domestik sendiri. Artinya kalau kita lihat daripada spread daripada government bond Indonesia 10 tahun dan government dan US Treasury 10 tahun itu spreadnya masih terjaga di level 250 basis. Nah, ini yang membuat investor asing sebenarnya masih cukup atraktif untuk masuk ke pasar Indonesia sendiri. Meskipun tadi Anda katakan secara year to date sebetulnya masih ada inflow, tapi dalam beberapa pekan terakhir, kalau kita perhatikan capital outflow ini justru semakin masif. Apakah ini juga akan mempengaruhi pergerakan pasar surat utang? Iya, pastinya Mbak. Dengan memang secara month on month masih ada outflow gitu, tapi outflow ini sih kita lihat temporary ya sifatnya gitu, karena kan memang setelah pemilihan Presiden Indonesia, kemudian US election juga gitu. Nah, tadi data inflasi yang masih harus terus di watch sampai dengan akhir tahun dan ke depannya. Nah, ini memang menjadi perhatian gitu kan. Tapi tadi dari sisi capital outflow, walaupun ada outflow secara month on month, tapi kalau kita lihat horizon ke depannya sih ini masih akan tetap ada potensi kok untuk masuk ke Indonesia daripada investor asing tadi gitu. Oke, kalau utang luar negeri ULN ini kan naik sekitar 8%. Apakah ini juga turut mempengaruhi persepsi pelaku pasar? Nah, tapi kalau untuk utang luar negeri sendiri memang kenaikan, tapi tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bank Indonesia bahwa rasionya sebenarnya masih aman gitu kan. Nah, aman ini mungkin kita perlu bedah lagi lebih lanjut sebenarnya ULN ini tujuannya naik karena apa gitu, karena kan memang masih ada proyek-proyek yang mungkin membutuhkan pendanaan, kemudian ada beberapa utang jatuh tempo yang harusnya pastinya di refinancing juga ya oleh baik itu negara maupun korporasi juga pasti melakukan
melakukan refinancing daripada utangnya yang jatuh tempo itu sendiri gitu. Oke, jadi masih cukup stabil ya? Masih cukup stabil, benar. Di tengah arus keluar dana asing dalam beberapa pekan terakhir, bagaimana sebetulnya kalau kita lihat dari segi daya tarik dengan berbagai negara-negara peers Indonesia? Ya, betul sekali Mbak. Jadi kalau kita lihat dengan peers negara lain sendiri, Indonesia kan masuk ke ASEAN ya gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Thailand, Vietnam, sebenarnya kita itu melihat satu indikator yang kita sebut real yield gitu. Nah, real yield ini menghitung selisih daripada imbal hasil daripada obligasi dengan inflasi daripada negaranya itu sendiri gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat yield dari SBN 10 tahun di 6,95, kemudian inflasi 1,7, itu sebenarnya real yield-nya masih ada di sekitar 5,11%-an lah gitu. Artinya Indonesia tuh masih cukup positif dan atraktif kalau kita bandingkan dengan Thailand dan lainnya, karena real yield untuk negara itu sendiri masih di sekitar 1-2% untuk negara-negara. Iya, betul. Jadi selama ini terjaga ke depannya sebenarnya ya masih cukup menarik sih Indonesia untuk investor asing. Oke, dengan daya tarik pasar surat utang tanah air yang jauh lebih menarik dibandingkan negara-negara peers, untuk tenor sendiri yang paling banyak menjadi buruan investor nih tenor berapa Bu Yuli? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini cukup variatif untuk tenor-tenornya. Jadi kita biasa memisahkannya dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ketika misalnya Kementerian Keuangan ataupun Bank Indonesia menerbitkan instrumen surat utang, itu kan pasti sudah melihat demand investornya gitu. Jadi kita coba bedah daripada investornya sendiri. Kita memisahkan antara investor corporate, bank, non-bank, dan juga retail gitu. Karena semuanya ini mempunyai demand ataupun kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Kalau kita bicara untuk yang sektor non-retail misalnya, untuk tenor 10 tahun itu pasti menjadi perebutan ataupun menarik gitu. Kenapa? Karena memang mungkin rata-rata durasinya dijaganya maksimalnya tidak lebih dari 5 ataupun maksimal 10 tahun gitu. Jadi mereka pasti mencari surat utang dengan tenor segitu juga gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi itu kan dari sisi non-retail gitu kan. Kalau kita masuk misalnya ke retail, nah kalau retail ini kan memang kecenderungannya adalah pasti mencari yield yang lebih tinggi gitu. Kalau kita lihat surat utang 20 tahun, sekarang kan yieldnya itu dari sekitar 7%-an. Nah, ini pasti cukup menarik gitu. Artinya kalau return itu lebih confidence untuk high risk dan high return gitu. Nah, terus kita lihat lagi nih, kalau kita masuk ke dari sisi asuransi, dana pensiun, di mana memang kebutuhannya adalah untuk longer duration, surat utang dengan tenor 30 tahun itu menjadi buruan gitu untuk mereka gitu. Makanya kemarin di tahun ini pun Kementerian Keuangan sudah menerbitkan instrumen surat utang ultrabond ya 40 tahun, karena memang ini untuk memenuhi demand ataupun kebutuhan daripada tadi segmen pasar asuransi, dana pensiun gitu, karena mereka membutuhkan durasi yang panjang gitu.